Mas, perkenalkan saya Wafa, saya akan wawancarai Mas. Sebelumnya boleh perkenalan dengan Mas siapa? Halo, nama saya Bigot. Saya pemeluk kedai rukun. Sebelumnya Mas, kalau boleh tahu, Hmm, awal mula ide bisnis kuliner itu tercipta karena apa? hmm, idenya itu sebenarnya 2018 tuh, 2017 tuh pengen bikin warung kopi tadi ya. Terus baru terrealisasikan itu 2018. Yang mana pertamanya itu bikin warung kopi dulu, enggak nih, berbarengan, cuman lebih berat ke menu kopinya sebenarnya. Jadi menu makanannya hanya untuk pendamping warung kopinya. Terus seiring berjalannya waktu, ternyata respon masakannya itu lebih lebih jauh lebih diminati lah ya daripada si kopinya. Akhirnya terus berangsur-angsur si menu kopinya tak ilangin dikit-dikit. Kalau untuk yang memasak sendiri itu, Mhm. apakah dibantu atau dari keluarga? Kalau pertamanya cuman ibuku aja yang masak, terus eh 2000 berapa ya, dibantuin sama Bude itu 2019-an tuh mulai dibantu dikit-dikit kan. Terus waktu itu 2018 ibu masih kerja, jadi kita itu lagi buka warung itu jam 6 sore. Karena ibu kerja kan dari pagi sampai malam, saya juga masih kerja waktu itu. eh dua eh jam 6 sore baru buka, terus tutupnya juga kadang-kadang bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi. Karena kan jamnya berubah kan. Aktivitas hariannya itu dipakai untuk kerja di pagi sampai sorenya, nah malamnya untuk jualan ini warung. Jadi waktu itu menunya juga nggak banyak sih, makanya sangat-sangat possible kalau masaknya di waktu sore Nah, gitu. untuk kan kalau sekarang tuh jam bukanya mulai dari jam 11 Hmm. Nah, itu bagaimana kenapa berubah dari Ah, awalnya itu? itu sebenarnya pandemi itu pandemi COVID-19 itu ternyata membawa dampak yang bagus di operasional kedai rukun ya. Jadi kedai rukun punya jam yang lebih sehat lah ya, bisa dibilang lebih sehat. Walaupun secara secara customer yang dulu sama yang setelah COVID berbeda banget. Kalau dulu karena masih ada kopinya dan bukannya sore sampai malam, bahkan tengah malam gitu. Jadi orang bisa menghabiskan waktu lama nongkrong di sini, makan, ngopi, nongkrong gitu sampai lama. Terus kalau setelah pandemi ya orang fast moving aja, makan pulang. Nah, jam 11 itu tuh akhirnya karena dampak dari Covid ya. Covid itu kan pembatasan jamnya kan merepotkan sekali ya. Dan kita kita cuma bisa buka sampai jam berapa waktu itu ya? Jam 6 sore apa jam 8 malam gitu. Terus ya udah, paginya itu buat buat kita istirahat, biasanya malah buat melakukan aktivitas kayak zaman Covid itu, apa, kayak kita masih sempat nanam tanaman-tanaman gitu, terus terus ke pasar, habis itu masak buka. Nah, jam 11 itu kita rasa jadi jam yang ideal buat kita buka, karena kita udah selesai dulu preparation, mau ngapa-ngapain di paginya udah masih sempet gitu. Terus sampai jam 9 malam juga, karena dulu pas Covid sampai jam 8 jam 9 kan, ya udahlah pakai jam itu aja. Berarti ini termasuk kayak warung keluarga gitu ya? Warung, karena yang ngelola saya, ibu saya sama bapak saya ya, bisa dibilang warung keluarga. Kalau untuk menu yang best seller itu kan ada di Harapan ya? Nah, itu awal mulai display menu ini tuh gimana itu? Itu produk pandemi itu. Pandemi. Rukun rukun yang sekarang tuh malah malah eh,
hasil dari COVID-19 sih. Jadi karena waktu awal-awal 2018 sampai 2000 berapa ya? 19 itu kita itu menu cuma ada 3 sampai 4 menu lah kalau nggak salah. Itu brongkos, bakmoy ayam sama itu tuh apa ya? Sayur deso namanya. Sayur deso tuh kayak lodeh gitu, terus pakai telur dadar crispy gitulah. Nah itu 3 menu itu tuh nemenin nemenin kedai rukun pas masih jualan kopi. Nah begitu pandemi, karena waktunya jadi lebih luang kan, yang datang juga nggak ada, jadi waktunya dipakai buat apa ya, waktu itu random aja masak, karena kan kita juga bosan kan masak cuma 3 menu terus akhirnya pandemi baru nyobain bikin 1 menu, dan menu pertamanya pas pandemi itu ya si harang asem itu, garang asem tadinya mau bikin garang asem, cuman nggak yang original gitu loh. Jadi karena di Jogja kan sensitif ya yang original gitu, terus kita ya udah lah, karena aku seneng sama masakan yang itu, garang asem versi ibu gua, terus namanya tak plesetin aja jadi harang asem karena nggak otentik. Kalau otentik kan harus dibungkus daun pisang, dikukus lagi, terus malah pakai ayamnya ayam kampung kan, terus pakai belimbing ulu. Kita pakai belimbing ulu, cuman nggak yang terlalu banyak gitu sih. Gitu, itu hasil dari pandemi lumayan banyak. Kita bisa ngerubah tatanan setnya. Tadinya mau bikin awalnya tuh nasi kita sajiin, terus lauk-lauknya kita bawain ke meja. Sekarang teman-teman bisa ngambil sendiri gitu sih. Malah pandemi ini dia memberikan banyak ide. Pandemi itu malah ngebuka banyak ide sih. Jadi apa yang belum pernah kita coba atau kerjain gitu di musim COVID-19 tuh kita coba, ya udahlah kita coba buka lebih pagi, lebih pagi lah ya. Terus habis itu beberapa makanan kita banyakin, terus beberapa varian makanan juga kita banyakin, terus minuman juga kita banyakin. Jadi lebih variatif malah pandemi itu. Akhirnya ya udah ke bawah sampai sekarang. Kalau untuk satu menu minuman kunyit asem ya, kan biasanya kalau kunyit asem itu dibuka di jam-jaman nggak pakai gitu. Nah ini gimana itu? Kalau kunyit asem juga nggak baru-baru banget sih. Dia ada pas pandemi malah. Kalau OG-nya kalau di kedai rukun itu malah susu tape. Susu tape itu dari awal banget aku bikin kedai rukun ya susu tape. Kalau kunyit asem cuman variasi menu minuman aja. Tapi kita nggak bikin sendiri, kita ambil dari tetangga yang ternyata dia hari-hariannya emang bikin jamu, terus kita serve ulang, tambahin lalali terus jadi kayak gitulah. Yang lain mas, nama namanya kedai rukun. Kedai rukun kayak di dalam gang. Nah 2018 itu sebenarnya opsi nama kan banyak ya. Terus aku menghindari nama-nama dengan bahasa yang nggak relate sama kondisi warungnya kan. Karena warungnya di tengah kampung. Terus waktu itu yang datang ke sini juga masih banyak warga masih suka nongkrong di depan sini. Terus aku cuman kepikiran namanya rukun aja apa ya. Tapi kalau rukun tok kan aneh ya. Jadi harus tak tambahin sesuatu yang represent nama usahanya, bentuk usahanya ya. Kedai paling masuk sih waktu itu, tak kasih warung rukun gitu juga kayak warung sembako ya ternyata ya. Terus warungnya tak ganti kedai aja ya. Karena dia lebih spesifik kan. Nggak ada artinya. Oh malah setelah ini pandemi selesai gitu, terus aku nemuin kepanjangan yang ternyata lebih relate lagi daripada sekedar nama kedai rukun aja.
Jadi rukun tuh sekarang kepanjangannya rumah kunjungan nikmat. Nah, jadi lebih spesifik sih. Terus karena kita nyajiinnya dari dalam rumah ya. Masaknya juga pakai dapur rumah gitu. Kayaknya itu kita jadi lebih pede aja sih pakai nama itu. Gitu. Mungkin sudah cukup menjawab Sip. saya berterima kasih teman-teman boleh di sini buat Sama-sama. ini dan masih juga berkenan untuk diwawancarai dan sangat berterima kasih. Terima kasih.